124.000 Nabi Muhammad yang terakhir dimulai oleh Adam dan diujungi dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran itu dinamai Al-Quran karena dia apa? Kenapa mengumpulkan? Karena umat Nabi Muhammad ini mewarisi masalahnya umat terdahulu. Jika persoalan umat terdahulu terampungi dengan kitab yang ada di sana, sementara umat ini mewarisi masalah mereka, maka diselesaikan juga dari. Tapi bukan lagi merujuk kepada Taurat, Injil dan yang lain-lain ya, tapi sudah menjadi satu kesatuan Al-Qur'anul Karim. Tapi di dalam kitab ini itu kumpulan inti ajaran semua kitab suci sebelumnya. Satu. Yang kedua, bahkan mengumpulkan semua inti ilmu yang dibutuhkan oleh manusia sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Jadi peristiwanya mungkin baru akan terjadi katakanlah 500 tahun yang akan datang. Kita sekarang jalannya sudah 14 abad lebih. Ayatnya wis turun, tapi peristiwanya belum terjadi. Termasuk apa yang dibutuhkan nanti untuk menyelesaikan problem di zaman itu sudah dikumpulkan dalam, dan itu dikatakan sebagai Al-Quran. Dikatakan summiyal Qur'anu Qur'anan, dikatakan Al-Quran sebagai Al-Quran karena dia mengumpulkan, menjamak. Maka kegiatan Iqra di sini disuruh apa Bu? Mbak? Baca. Mengumpulkan. Menjadikan harus masak ngumpul ke apa? Belajar resep, ngumpulkan nanti bumbu ini, bumbu ini, bumbu ini, bumbu ini. Itu karena membaca, karena Quran. Makanya mati lawa. Dia membuat koneksitasnya. Dhamma ya dhumu, rangkul, dirangkul, dibuat benang merah, dibuat rangkaian. Kalau garam kok bukan bumbu kan? Satuan bumbu. Tapi ketika dirangkai dengan bawang, berambang, dengan ini asal dari apa? Dari asal jadi nanti mahilah masak. Tapi ketika jadi itu ada dalam sebuah. Ketika jenengan masak resep rendang, itu berarti ada rangkaian. Nah itu butuh diikrok, butuh dikumpulkan. Mesti ini toh. Naik pasar untuk membeli dan menghadirkan apa yang dibutuhkan. Sama nanti ketika jenengan kepingin jadi istri yang seperti apa, jadi ibu seperti apa, itu nanti ada apa namanya resep. Itu nanti ayatnya ono, hadisnya ono. Sesuk ketemu suami, dapat suaminya itu resepnya piye ono, cerita gitu. Lah tapi dokter spesialis saja bingung toh. Ingat Bapak Imam Joko. Waktu umrah 2012 itu saya satu halaqah dengan Pak Dirjo, dengan Pak Budi, dengan Pak Marjoko, dengan Pak Haji, dengan Pak berlima waktu itu. Saya umrah sendiri. Habis umrah waktu itu saya ditagih di forum, Ustaz, apa yang menarik ceritakan? Saya spontan, waktu saya nggak persiap jawaban. Saya jawab spontan, nggak ada yang menarik. Hanya saya membayangkan kalau kita berlima berangkat kabeh, terus duduk di halaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita naik ke Gua Hira, kita naik, kayaknya ceritanya menarik deh. Jadi sekarang saya nggak menarik kalau dengan dua sopo gede. Nah ketika saya ngomong gitu, itu 3 orang dari 4 anggota kita berlima itu spontan amin. Pak Dirjo, Pak Budi, Pak Mardi, Siji, Pak Marjo. Bahkan amin pun ragu ya gitu kan. Jadi ada orang bahkan amin juga. Ya. Marjo juga. Suaminya Bu Sawi. Nah, Buis. Ini saksinya Ambarawa. Kali Pawon. Sing nikah diukon pelayu-pelayu seni itu. Artinya bahkan Amin pun tidak punya gitu loh. Itu waktu itu sedang mimpin BMT bermasalah 700 juta atau berapa potensi dikunjang berapa waktu itu. Sedang pusing. Pas bahas itu orang masuk. Pilihannya Amin. Walaupun setelah Amin
Ya Pak Dirjo, tapi apa mungkin? Pakai apa kita di sana? Tak jawab juga spontan. Ketika jenengan tadi bertiga mengamini, ternyata malaikat Allah juga mengamini, dan Allah sudah langsung mengiyakan, iya berangkat kabeh. Kira-kira mau ditakan enggak? Dengan apa Allah memberangkatkan? Akhirnya kata mereka bertiga, ya sudah amin saja, selasa pemen. Nah itu bulan Maret awal, April, Mei, Juli, persis tanggal 1 Ramadan, maka berempat. Jadi amin. Kayak gratis kan? Makan berempat pada waktu itu. Maksud, wah, ngono berhati-hati setelah ini ngomong di. Nah yang menarik adalah bahwa ketika kita sudah perjuangan itu, kita kan sambil nyari jamaah Amasian. Bapak Ipan Marjoko itu mungkin ini hikmahnya. Beliau sudah berjuang 2 tahun, ingin umroh tapi tak kecekal gitu loh. Jadi beliau dan juga dikasih duit, tapi tanahnya oke. Nah musyawarah keluarga ngatur sebagian tanahnya untuk biaya umroh. Itu beliau optimis banget, mungkin ini hikmahnya akan umroh bersama para ustaz. Senang apa namanya, berbunga-bunga menurut. Akhirnya tak sampaikan ke Pak Marjoko, tolong jangan sampaikan ayat ini atau hadis ini ke Bapak, dan coba yakinkan supaya beliau komunikasi dengan Allah lebih serius lagi. Saya berharap dimudahkan oleh Allah. Pak Budi itu punya inisiatif gawe brosur telur frame masake. Jadi ini orang tahu kalau laku tanah itu, jadi ditawarkan kemana-mana, orang tahu itu udah laku-laku. Digawe brosur, tanya kan efek. Katanya berikutnya gimana Pak? Coba Pak, itu 3 bulan sebelumnya enggak, belum ada efek itu. Coba tambah tinggi. Coba tambah tinggi. Sampai pendaftaran tinggal seminggu waktu itu, beliau sudah mulai sempat kayaknya belum ditakdirkan umroh bersama para ustadz. Nah Pak Dirjo itu usul Ustaz di Parani Cewi aja. Akhirnya tak Parani Cewi habis itu jam 9:30, tak Parani main malam. Tak jelaskan tentang bagaimana umroh mengubah Salatiga waktu itu. Tak khawatir dengan apa yang dengan bisa suwun ketika dengan sebagai tamu di Gusti Allah, dan jalur apapun akan diberi. Itu berlangsung. Kira-kira Allah untuk memutuskan takdir dengan berangkat umroh, kira-kira seminggu ini cukup nggak kira-kira bagi Allah? Enggak. Membuat keputusan. Saya pun Enggak. Itulah. Bismillah. Malam ini saja, nanti Allah akan turun malam ini ke langit dunia. Harap juga sampai jenengan harap witir jaluran pokok. Itu kalimat itu jadi suka oleh beliau. Lah itu yang Masya Allah seluruh. Beliau sempat merespon dengan kalimat sebelum terang kita tak pepet tadi itu. Kalau berharap Salatiga ini ada orang siji wae sing apik. Tahu tuh kan? Berharap sak Salatiga, sak kota Salatiga Kodia ini ada siji wong apik. Maksudnya apa? Dia segelem nyili duit untuk biaya umrah, tak cekeli surat tanah. Nah, aku dibayar, aku yang dipotong tanah, kandung bayar kui. Jadi berharap satu orang. Saya bilang, dari tak kira-kira Gusti Allah dalam sepekan ini bisa mengubah nasib jenengan. Bisa pun bayar pun. Bismillah, malam ini rampung urusan jenengan cetake, ojo gak cetok. Diperjelas jenengan umroh ini kepentingannya apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dihasilkan. Maksud ya. Nanti saya begitu pulang, saya ke Pak Dirjo jenengan untuk bertanggung jawab. Beliau berharap yang Salatiga ini ono wong siji sing iya. Beliau langsung jawab, ada, insya Allah saya carikan. Walaupun saya ngomongin dengan beliau, jangan masuk pintu itu, masuk pintu yang lain yang tanpa beban utang. Nyampaikan kepada Allah dan Allah pasti bisa memberikan itu. Masya Allah, pagi-pagi jam 7 Pak Ustaz, pulau sias derek ribon mau atas mitikannya jenengan mau dalu pulau prakteknya mau dalu lalu mau dalu kita ngimami sholat subuh terus wirid
wangsul tenggene griya mlebu kamar ngopoti apa namanya? Kopiah. Oh, lah kalau sing ada pintu beli tanah itu udah dibayar cash pagi itu. Allah. Orang lalu tanah dewe, tanah halal, tanah. Saya tadi kan nggak cekal tadi loh, ya. Memperjelas wilayah itu dan kemudian Gusti Allah, mau sih? Mbak, serius Mbak? Insya Allah. Nah kita bantu gimana sih? Kan belum serius, belum mau. Belum serius. Belum serius Pak, kenapa Pak? Kumpulkan. Ini yang menarik teman-teman sekalian adalah ayat ini mengatakan kumpulkan ilmu informasi itu dengan nama Rohmu, bukan dengan nama Allah. Dengan nama Murabbimu. Roh itu Murabbi. Rabbi. Rabb itu pencipta. Alladzi khalaq. Bismillah itu dari kata uluhiyah. Itu kewajiban kita menyembah. Tadi kalau Rabb rububiyah itu kewajiban Allah mencipta untuk mengadakan. Maka kita membaca, mengumpulkan informasi itu ketika diproses resep itu akan direspon dalam bentuk Allah mencipta. Maka membaca yang produktif adalah yang nanti akan direspon oleh Allah dengan lahirnya ciptaan baru. Lain ini lain sama masak ini gara-gara mau resep terus diproses maka hasilnya ini Allah memberikan mencipta sesuatu itu dilakukan setiap hari untuk satu jenis tertentu. Satu hari itu sudah jam terbang tinggi, diulang 100 kali, kurang ini kurang orang diulang sepekan bulan depan ulang lagi ya, mungkin manusia kurang mana ya. Tapi kalau di hari yang sama, di pekan yang sama diulang-ulang, maka dalam waktu yang relatif pendek kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya, sebetulnya karya Allah. Tetapi kita memperbaiki apa yang menjadi kausalitas tentang Iqra, mengumpulkan ilmu informasi. Maka nanti ini petunjuk bagaimana akan ada masalah, ini akar masalahnya. Ini sebab-sebabnya akan diturunkan ayatnya, tinggal ngumpul kayak gitu dan dieksekusi di lapangan, masalahnya akan rampung. Akan rampung. Dan begitu terus rampung. Ya kayak tadi, keinginan orang kenapa itu? Lalu orang tahun nggak kelapa. Tapi aku sukanya begitu, Masya Allah. Ketinggalan di Masjid Kuba. Masya Allah. Aku sendiri. Waktu 20 menit kanggo sholat 2 rakaat maksimal, 4 rakaat cukup nggak 20 menit? Cukup. Hitungannya setelah masuk masjid. Tapi yang ngomong wes kita 20 menit jadi kesepakatan kita hitung itu genap. Itu benar. Iya jadi anu Nah, kita habis mulai berangkat ke apa? Kebun kurma. Ayo coba. Begitu kebun kurma dihitung. Ada siapa? Lancar kayak 125. Baru patir coba. Kok kurang siji? Sampah. Ini kita telusur, tadi ada yang melihat turun, tidak ada yang melihat turun. Oh berarti ketinggalan yang kono.